Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan sore hari ini dalam acara FDS kita. Kita sudah masuk ke modul 11 ya, langkah ke-7, yaitu perlindungan anak. Yang akan saya bahas pada kesempatan sore hari ini yaitu mencegah kekerasan pada anak istimewa. Boleh dilihat-lihat dulu Bu, itu di buku pintarnya ada contoh-contohnya. Yang ingin saya jelaskan yang pertama itu getun Bu. Ada yang tahu getun Bu? Ada yang tahu getun? Nyesel. Oh, nyesel. Penyesalan ya. Nah, jadi kalau di sini di materi pelindungan anak ini, pencegahan kekerasan pada anak istimewa, getun itu adalah contoh anak istimewa Bu. Jadi yang disebut anak istimewa itu disebut getun ya. Nah, istilahnya anak dengan kecacatan atau disabilitas tapi sebagai anak yang istimewa karena dia bisa mengembangkan kemampuannya. Dia bisa sekolah, dia bisa belajar, dia bisa bermain, dia bisa membantu orang tua di rumah dengan keterbatasan yang dia miliki. Karena itu disebut getun. Dia walaupun dia tidak ada lengkap organ tubuhnya ataupun kekurangan, cuma dia seperti anak-anak seperti biasa. Anak-anak yang seperti main dia main, anak sekolah dia sekolah, bahkan dia lebih pintar daripada anak-anak yang normal biasa. Di belajar dia sering ranking, di sekolahan dia aktif gitu ya Bu ya. Itu yang bisa disebut dengan getun, anak istimewa. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan yaitu siapa saja yang termasuk anak istimewa Bu. Nah, ini lihat di flip chart ya Bu ya, perhatiannya. Anak istimewa Bu, ini ada 10 pengelompokan anak istimewa. Nah, ini ada 10. Yang pertama itu tunanetra. Yang kedua tunarungu, yang ketiga itu tunawicara, yang keempat tunagrahita, yang kelima itu tunadaksa, yang keenam tunalaras, yang ketujuh anak berkesulitan belajar. Itu juga termasuk anak istimewa karena dia bisa bersulit belajar. Lambat belajar, nah itu bisa termasuk. Nomor 9 mengalami spektrum autisme. Kemudian memiliki gangguan motorik. Yang ke-11 menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang atau zat adiktif lainnya. Nah, ini contohnya dia itu sudah memakai obat-obat terlarang, cuman dia sudah tobat gitu, sudah tidak memakai lagi. Cuman dia ada mengalami gangguan gara-gara dia bekas gunain ini obat-obatan itu. Memiliki kelainan lainnya dan tunaganda. Itu adalah 10 pengelompokan anak istimewa. Paham ya Bu-ibu ya? Bisa dibaca buku-bukunya Bu ya. Nah, jadi selanjutnya anak istimewa itu rentan mendapat kekerasan Bu. Jadi sehingga perlu mendapat perlindungan. Nah, kemudian berikan contoh-contoh di keluarga kita, di sekeliling kita. Jadi memang anak yang istimewa itu rentan terhadap kekerasan. Jadi bisa dikucilkan dengan teman-temannya, dijauhi dari teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai anak itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kita lindungi dia, kita kasih perhatian sama dengan anak-anak yang lain. Jadi tidak ada dibeda-bedakan dengan anak tersebut. Kalau bisa kita lebih dekat lagi dengan dia, lebih intens lagi perhatiannya, lebih banyak lagi kepada dia, karena dia memang nggak lengkap. Artinya kan dia tidak senormal anak-anak yang lain gitu kan. Banyak ya contoh di sekeliling kita ya seperti itu ya.
tadi anak kita. Nah, itu kejadiannya kalau umpamanya anak itu jangan sampai itu anak itu disembunyikan, artinya tidak kita lihatkan, bahkan itu menjadi beban sama dia. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai anak kita bisa terjadi seperti itu. Walaupun anak kita kekurangan, kita bisa mengembalikan dia, semangat dia, mengembalikan motivasi dia agar supaya dia bisa mengeluarkan kemampuan dia. Jangan sampai dia lemah, malu sama teman-temannya, kemudian dia juga minder sama teman-teman, kok orang itu ini kok tangan saya nggak ada, kok saya nggak bisa jalan seperti itu tadi kan. Tetapi dia semangat dalam belajar, artinya dia ranking. Itu kan kurang lebih bekas kerja keras dari orang tua kan. Gak mungkin si Getun itu belajarnya rajin, sering ranking, tidak ada dukungan dari orang tuanya. Oke, Ibu ya, maksud dari materi ini bisa dipahami ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu. Silakan duduk kembali. Ibu, kembali lagi kita pertemuan Family Development Session. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah masuk ke modul kelima ya Bu ya, kesejahteraan sosial dan disabilitas. Nah, kita sudah masuk ke sesi yang ke-13 Ibu. Nah, untuk itu ini ada materi yang akan saya sampaikan mengenai langkah yang ketujuh. Langkah ketujuh yaitu pesan-pesan yang sudah terjadi dari video ini. Oke. Kemudian setelah kita menonton video tadi, disabilitas jangan kucilkan mereka yang tadi. Saya harap ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan dan pesan-pesan dari film tersebut agar supaya apabila ada anak disabilitas di sekitar kita ataupun ada anak-anak yang kekurangan, itu jangan sampai kita kucilkan, jangan sampai kita jauhi. Harus kita rangkul dan kita ajak sama dengan anak-anak yang lain. Yang selanjutnya saya kepengen Ibu bisa menyampaikan sedikit pemahaman dari film tersebut. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Ibu. Iya, yang tadi kita nonton film. Oke, Ibu, silakan berikan pemahaman atas tonton film kita tadi. Silakan Ibu Mai. Sudah siap. Untuk orang yang disabilitas atau yang mempunyai kekurangan, yaitu kita harus memberikan kehidupan yang seperti biasanya, kehidupan yang layak. Terus kita bisa membantu dalam masalah ibadah, masalah pendidikan. Kita harus membantunya sama orang yang kekurangan itu. Dalam istilahnya, dalam hidup sehat, seperti kita berolahraga, sabar dalam menghadapi kekurangannya, menghadapi teman-temannya, menghadapi kesulitan dalam belajar ilmu agama atau belajar ilmu istilahnya umum. Kita harus membantunya sama orang-orang yang kekurangan itu. Jangan mengucilkannya, jangan merendahkannya. Terima kasih. Alhamdulillah, penjelasannya sangat jelas dan tepat Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Mai tadi itu bisa mewakili dari film tersebut, pesan-pesan yang kita ambil dan supaya kita bisa mempraktekannya di sekitar kita. Apabila kita mendapatkan warga kita atau tetangga kita, saudara kita yang mengalami disabilitas seperti tadi ya. Bisa dipahami Bu ya? Masih semangat Bu? Oke.